Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bertemu kembali di kajian pagi rutin di setiap Jumat, yaitu yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Imam Bukhari, yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustaz Syahrul Fatwa Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Insyaallah di 60 menit ke depan kita akan menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau. Insyaallah pada kesempatan kali ini yaitu masuk di hadis ke-154 tentang keutamaan yang ditinggal meninggal anaknya. Baik para pemirsa Ahsan TV di mana-mana berada, nanti di sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, silakan kami mengajak Anda, mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Ustadz. Silakan untuk bertanya, diutamakan yang sesuai materi, ke 081314455557 untuk pertanyaan pesan singkat atau WA, atau ke 0218901603 untuk layanan telepon. Untuk memeriksa waktu, silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Faltafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu bisa mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan seseorang. Maka ketika seorang mencari kebahagiaan, bersimpuh, duduklah di majelis ilmu. Maka kebahagiaan itu bukan dengan foya-foya, bukan dengan minum-minuman keras, bukan pula dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan itu diraih dengan mengingat Allah, dengan belajar agama. Inilah yang dapat mendatangkan kebahagiaan seseorang. Saudara-saudariku para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Hadis berikutnya adalah hadis ke-154. Qala al-Imamul Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fikum raqub? Qalu ar-raqubul ladzi la yuladu lah. Qala la, walakinna raqub alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, apa menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang raqub? Para sahabat menjawab, raqub itu yang tidak dilahirkan seorang anak. Artinya apa? Tidak punya anak, alias mandul. Kemudian Nabi mengatakan, la, bukan begitu. Orang yang mandul itu bukan yang nggak punya anak, tapi
Walakinna raqub, orang yang mandul itu adalah alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang yang tidaklah meninggal oleh anaknya sedikit pun kecuali dia bersabar. Itu yang disebut orang-orang yang mandul, raqub. Hadis ini masih berisi tentang keutamaan orang yang ditinggal diberikan musibah oleh Allah berupa kematian anak. Orang yang ditinggal kematian anaknya kemudian dia bersabar, inilah yang disebut dengan raqub. Dia mendapatkan pahala besar dengan kematian anaknya tersebut sebagaimana sudah kami jelaskan secara panjang lebar. Dalam hadis ini Rasulullah terkadang menyelisihi pemahaman yang dipahami oleh manusia. Pemahaman umumnya orang mandul itu kan nggak punya anak, ya kan? Orang mandul itu adalah yang tidak punya anak. Tapi pemahaman yang dipahami oleh Rasul kebalikan dari pemahaman yang dipahami oleh umumnya manusia. Mandul itu bukan nggak punya anak. Dia punya anak, kemudian meninggal, dia bersabar mencari pahala ketika ditinggal anaknya, dia juga disebut sebagai orang yang tidak punya anak, tapi dia bersabar. Ya. Maka ini masih ada hubungan dengan hadis sebelumnya yang mengutamakan tentang keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar. Hadis 155. Qala Rasulullah SAW, mata udduna fikum sura'ah, qalu huwa alladhi la tasra'uhu rijal, faqala la, walakinna sura'ata alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah mengatakan, apa pendapat kalian tentang orang yang kuat, yaitu yang bisa mengalahkan manusia lain dengan kekuatannya? Apa pendapat kalian? Orang itu dihitung sebagai orang kuat, yang pandai bergulat. Mereka menjawab, orang yang kuat itu adalah seorang yang tidak dikalahkan oleh orang lain. Berarti apa? Dia jagoan, jawara, tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Nabi mengatakan tidak, bukan begitu. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan jiwanya ketika marah. Menahan jiwanya ketika marah, dia mampu menahan, maka ini adalah orang yang kuat. Hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita masih ada hubungannya dengan ditinggal mati anak. Orang tua ketika anaknya meninggal dunia terkadang tidak bisa menahan amarahnya. Marah, benci bercampur sedih. Kenapa anak saya meninggal? Ya, jadi hadis ini masih ada hubungan dengan hadis sebelumnya tentang keutamaan ditinggal mati anak. Sebagian orang tua ketika ditinggal mati anaknya meninggal dunia, dia tidak sabar. Dia marah, tidak mampu mengontrol jiwanya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang yang kuat? Para sahabat menjawabnya, orang yang kuat itu adalah orang yang tidak pernah dikalahkan orang lain. Jagoan, jawara, pendekar, itu orang kuat. Kata Rasulullah, bukan begitu. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan Rasul ingin membalikkan pemahaman yang umumnya dipahami orang. Pemahaman umumnya manusia, orang kuat itu memang begitu, nggak bisa dikalahkan siapapun, itu orang kuat. Tapi Rasul balik pemahaman itu. Orang yang kuat bukan seperti itu. Bukan kuat fisik. Bukan kuat jasad. Tapi kuat hati. Yaitu apa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan jiwanya ketika marah, ketika emosi. Itu baru orang kuat. Walaupun dia orangnya kurus, tapi mampu menahan emosinya ketika marah, mampu menahan jiwanya ketika marah, maka dialah orang yang kuat. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, wajibnya bersabar atas musibah. Dan sabar merupakan akhlak yang agung. Dia termasuk pintu-pintu kebaikan dan sangat bermanfaat bagi seorang muslim.
ketika ditimpa musibah kita maunya marah, maka kesabaran ini bisa menolak kemarahan. Ini adalah orang yang kuat. Dia mampu tahan jiwanya untuk marah terhadap takdir yang telah Allah tentukan. Sebagian orang ketika ditimpa musibah dia tidak tahan jiwanya untuk marah. Jiwanya meledak-meledak ketika ditimpa musibah. Teriak-teriak, mengatakan hal-hal yang tidak pantas didengar, kenapa Allah beri musibah ini, dan seterusnya, marah dia. Maka orang semacam ini bukan orang kuat. Orang kuat itu yang bisa mampu menahan jiwanya ketika marah. Ya, dia tidak mengatakan kata-kata yang dilarang dalam syariat. Ini yang disebut dengan orang yang kuat. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kekuatan, bukan kekuatan fisik dan jasad saja. Manusia disebut sebagai manusia bukan dengan fisik dan jasadnya saja, tapi manusia disebut manusia dengan jiwanya, dengan hatinya. Kalau manusia dinilai hanya dengan fisik dan jasadnya, apa beda dengan binatang? Apa bedanya dengan binatang? Binatang juga punya fisik, ya, binatang juga punya kekuatan, ya. Tapi yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal dan hatinya. Jiwanya bagus, itulah manusia. Hati yang beriman kepada Allah, dia yang selamat. Jiwa yang pasrah menerima hukum Islam, dia yang selamat masuk surga. Tapi orang kafir, jiwanya kuat, bagus, ya, bahkan kena virus corona 4 hari sembuh. Jadi nggak ada isolasinya 14 hari, dia 4 hari sudah sembuh. Badannya kuat, tapi kafir. Hatinya tidak beriman kepada Allah, jiwanya tidak pasrah dengan hukum Allah. Maka ini bukan orang yang kuat. Ini bukan manusia. Manusia itu dinilai dengan hati dan jiwanya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, memperhatikan keadaan hati lebih utama daripada kita memperhatikan keadaan fisik dan jasad kita. Bukan berarti kita menyepelekan fisik dan jasad, tidak. Tapi jiwa kita juga harus diperhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Allah juga tidak melihat bentuk fisik jasad kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amal kalian. Allahu Akbar. Yang Allah lihat hati kita, amal kita, itu yang akan Allah lihat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perhatian kita terhadap hati dan amal ini lebih utama daripada perhatian kita terhadap jasad, terhadap fisik. Ya, kaum laki-laki sekarang umumnya atau sebagian orang kaum muslimin lebih memperhatikan fisik jasadnya, tapi tidak perhatian terhadap hati dan jiwanya. Kalau pagi jalan pagi, siang sedikit goes. Habis goes masuk ke tempat gym. Tahu gak gym? Ya, narik otot, angkat barbel, biar badannya seterak. Seterak itu apa? Six pack. Ya. Nah ini, perhatian dengan badan, dijaga betul makanan. Kalau mau makan ditimbang, nasi sekian gram, ini sayur sekian gram. Jadi sebelum makan kalau kita kan centong-centong aja kan, dia nggak timbang dulu, masukin sayur ke timbangan, oh sekian gram cocok, taruh piring. Nasinya sekian gram biar berimbang gizinya. Dalam rangka apa? Memperbagusi badan dan jasad. Itu laki-laki. Yang kaum wanita glowing, ya. Apalagi pasang benang biar dagunya itu tirus, tahu tirus. Pasang apa lagi? Pasang botox, pasang apa lagi? Serum. Ya. Pagi pakai pelembab. Ya, skincare dan lain sebagainya. Perhatian dengan jasad dan fisik, tapi hatinya tidak pernah diperhatikan.
Jiwanya tidak pernah disirami dengan ayat-ayat Al-Quran. Hatinya tidak pernah disentuh dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini bukan manusia. Kalau seorang hanya memperhatikan fisik dan jasad, tapi tidak memperhatikan hatinya, ini bukan manusia. Karena yang bisa menyelamatkan seorang ketika kembali kepada Allah adalah dengan hati jasad yang bagus. Karena itu Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat, harta, kekayaan, anak-anak tidak bermanfaat kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ingat, apa? Menghadap menemui Allah dengan hati yang selamat. Allah tidak mengatakan berjumpa dengan Allah dengan badan yang selamat. Enggak. Ya, dengan badan yang selamat, fisik yang sehat, tidak. Tapi yang berjumpa, bertemu dengan Allah, menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka kaum muslimin, hadis ini sekali lagi tamparan keras untuk kita semua. Kita kebanyakan menghabiskan harta kita untuk fisik kita, untuk jasad kita. Tapi kita lupakan yang lebih besar dari itu, yaitu perhatian terhadap hati dan jiwa kita. Dengan memperhatikan hati dan jiwa, maka akan bagus anggota badan kita. Ya, anggota badan kita pun akan ikut akan ikut bagus. Karena itu para ahli kesehatan mengatakan penyakit itu bukan dari makanan saja. Makanan itu 20%, tapi umumnya penyakit itu dari hati. Perasaan kesel, perasaan jengkel, perasaan dongkol. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit hati. Ya, suami sebentar-sebentar dilarang makan gulai, sebentar-sebentar tidak boleh makan kikil, kolesterol katanya. Dongkol sama istrinya, akhirnya sakit, stroke. Jadi bukan karena makanannya, tapi karena perasaan hatinya. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang kuat itu bukan kuat fisiknya, bukan orang yang tidak pernah kalah dari orang lain, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan jiwanya ketika dia marah. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita penetapan sifat marah. Bahwa marah itu ada dalam setiap jiwa manusia. Marah itu ada. Dan sebab-sebab yang menyebabkan manusia marah sangat banyak. Ya, dari perkataan yang menyakitkan, harta yang diambil, atau kepemilikan yang dia punya diambil oleh Allah, termasuk dalam hal ini adalah anak. Ya. Sebab-sebab orang itu marah bisa karena omongan, disakiti. Bisa karena hartanya diambil, dia marah. Bisa juga karena simpanan, perbendaharaan yang dia punya, yang dia miliki diambil oleh Allah. Di antaranya adalah anak. Kadang ini akan membuat seorang jiwa itu marah. Nah, orang yang mampu menahan jiwanya ketika marah, dia tidak balas kejelekan dengan kejelekan. Dia tidak balas musibah itu dengan kata-kata yang kotor, dengan namanya niyahah, ya, meratapi, dengan teriak-teriak. Dia tidak balas itu. Dia mampu tahan jiwanya. Maka orang yang semacam ini disebut orang yang kuat. Orang yang kuat karena dia mampu memerangi jiwanya. Dia mampu menahan fisiknya untuk melakukan hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika ada seorang sahabat yang meninggal, Rasulullah mengatakan al-ainu tadba. Ya, di antaranya adalah putra Rasulullah sendiri, Ibrahim. Saat usianya 16 bulan, putra Rasulullah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan al-ainu tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Mata menangis, hati bersedih, tapi kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika musibah, mata kita menangis, hati bersedih, betul. Tapi jangan sampai marah-marah. Kata Rasul, kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita marah-marah, teriak-teriak. Orang sebagian ditimpa musibah, dia teriak-teriak, takdir memang kejam. Ya, kenapa
ini menimpaku, dan seterusnya. Maka orang yang semacam ini adalah orang-orang yang tidak kuat, yang tidak mampu menahan jiwanya ketika dia marah. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah seorang berhias dengan sifat sabar, menahan jiwa, menahan marah. Sabar, para ulama mengatakan ada 3 jenis. Jenis yang pertama dari macam-macam kesabaran adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dia melakukannya, ketaatan ibadah tersebut sesuai waktunya, caranya sesuai yang dengan diajarkan. Ini yang disebut dengan sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketaatan terbesar yang wajib kita lakukan dengan sabar adalah menegakkan tauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Ini sabar. Ketika kita menegakkan tauhid, menjauhi kesyirikan, pasti ada gangguan. Ya, kita menyerukan beribadah kepada Allah saja, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menyembah patung, pohon keramat, orang yang sudah meninggal, kuburan dan lain-lain, pasti akan ada gangguan. Maka sabar dalam menegakkan tauhid ini termasuk sabar dalam ketaatan. Sabar untuk tidak jatuh dalam dunia kesyirikan ini termasuk sabar dalam ketaatan. Ketika masyarakat menganjurkan anak kita sakit, udah bawa ke orang sakit, orang anak sakit ini dibawa ke orang pintar, nanti akan disembuhkan begini-begini. Kita sabar tidak membawa anak kita ke orang pintar atau paranormal dan seterusnya. Ini termasuk sabar dalam ketaatan, karena kita berusaha menegakkan tauhid dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Sabar dalam melaksanakan ibadah, ya, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh dan seterusnya. Butuh kesabaran. Kalau seorang tidak sabar dalam melaksanakan sholat, dia akan tinggalkan. Bagaimana keimanan seorang muslim diuji tatkala adzan subuh berkumandang. Dia bangun tidak, sabar tidak, dia tahan jiwanya untuk melawan rasa ngantuk. Kalau dia tidak sabar, dia akan memilih untuk tidur kembali daripada bangun sholat subuh. Sabar dalam melaksanakan puasa. Ini sabar dalam ketaatan. Tidak boleh berbuka sampai tiba waktunya, yaitu dengan tenggelam matahari. Sabar dengan mengeluarkan zakat dan sedekah. Ya, bagaimana dia yakin bahwa sedekah, zakat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang harta kekayaan yang kita punya dengan sedekah. Begitupun sabar bagi wanita muslimah dengan memakai jilbab, memakai baju yang menutup aurat walaupun mungkin terasa panas. Ya, terlebih lagi saat musim-musim kemarau, panas, rambut jadi lepek dan seterusnya. Maka sabar dalam ketaatan. Ini yang disebut dengan jenis pertama dari kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan. Jenis kedua, sabar dalam meninggalkan keharaman Allah. Jenis kedua dari macam-macam kesabaran, sabar dalam meninggalkan keharaman yang diharamkan oleh Allah. Sabar dalam kemaksiatan. Artinya apa? Kita tidak melakukan kemaksiatan. Dia melawan jiwanya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini pun butuh kesabaran. Orang yang gak sabar, yang selalu mengikuti hawa nafsu, keharaman ditebas, ya, dilakukan, maka dia jatuh dalam dosa. Terlebih ketika kemaksiatan itu sudah merajalela, sudah menjadi pemandangan umum, maka sekuat-kuat imannya kita pasti ada keinginan untuk mencoba, untuk terjatuh. Nah, orang yang mampu bersabar meninggalkan kemaksiatan, maka dia orang yang istimewa. Ya, dia orang yang kuat karena mampu menahan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya jatuh dalam dosa. Jenis ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang hamba itu tidak punya kuasa untuk menolak takdir ini. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam. Takdir ketentuan yang memang manusia tidak ada kuasa untuk menolak. Ya, yang sudah ditentukan. Contohnya sakit. Contohnya apalagi musibah alam yang kadang-kadang menimpa.
baik itu banjir, kebakaran, longsor, gempa bumi, ya, apalagi angin topan dan lain-lain. Ya memang manusia nggak punya kuasa karena manusia lemah. Ketika di malam hari sedang tidur enak, tiba-tiba apa? Gempa bumi. Siapa yang bisa mengira? Ketika tidur malam enak, hujan turun, awalnya rintik-rintik kok semakin besar ternyata banjir. Siapa yang bisa mengira? Ini takdir yang tidak bisa dirubah. Kematian, ya, kepastian. Adanya kematian sebuah kepastian. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, ini butuh sabar dari ketentuan Allah. Dan ada takdir yang memang manusia bisa berusaha untuk merubah kondisinya. Misalnya seorang diuji dengan sakit, maka kita bisa berobat. Sakit pun ketentuan Allah, kita tidak bisa tolak. Tapi kita bisa usahakan untuk sembuh. Dengan apa? Berobat. Sebagaimana perintah Rasul, ibadallah tadawau. Wahai para hamba Allah, berobatlah. Ya, kita berobat. Tapi kalau sudah longsor, gempa bumi, mau apa lagi? Tinggal terima takdir tersebut, usahakan. Ya, barang yang masih bisa selamatkan, tinggal perbaiki dan seterusnya. Ini, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketentuan Allah ini harus diterima dengan kesabaran, harus diterima dengan lapang dada, karena itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rasa marah ini, ya, rasa benci ini ketika ditimpa musibah, ketika anak meninggal, dapat ditolak dengan kesabaran yang bagus, sabrun jamil. Ya, kemarahan kita ketika ditimpa musibah, baik itu anak, baik itu harta benda atau musibah lain, dapat kita tolak rasa marah ini dengan sabrun jamil, dengan kesabaran yang bagus, dengan kesabaran yang indah. Dan balasan bagi orang yang mampu bersabar menolak marahnya, mampu bersabar menolak rasa bencinya ketika ditimpa sesuatu yang tidak membuat dirinya nyaman, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang sabar dengan pahala yang tanpa batas. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, inilah sebagian hadis-hadis yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Selanjutnya interaktif tanya jawab, kami persilahkan. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan materi dari pembahasan keutamaan yang ditinggal meninggal anaknya. Silakan kepada para pemirsa Hasan TV untuk melakukan interaktif, yaitu tanya jawab dengan Ustadz, bisa melalui nomor telepon di 0218901603 untuk telepon langsung, atau bisa melalui 081314455557 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Sekali lagi kami ingatkan kepada para pemirsa, silakan untuk menghubungi 0218901603 untuk pertanyaan melalui telepon langsung kepada Ustadz, atau di 081314455557 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WA. Sambil menunggu hubungan telepon dari pemirsa, Ustaz, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz, apakah ada doa khusus untuk anak yang meninggal sebelum usia balik? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, dari pemirsa di Cikarang, apakah ada doa khusus bagi anak yang meninggal sebelum balik? Maksudnya doa khusus ketika kita ditimpa musibah seperti ini. Musibah secara umum, ya, musibah secara umum baik ditinggal mati anak atau musibah-musibah yang lain, Rasulullah mengajarkan doa, ya, agar kita meminta diganti yang lebih baik. Kita mengatakan pertama adalah istirja. Istirja itu apa?
mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah istirja kita membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ditimpa musibah apapun. Suaminya meninggal, anaknya meninggal. Jadi tidak ada doa khusus untuk kalau anak doanya ini. Tidak. Dan yang ada doa khusus adalah ketika mendoakan anak itu yang sudah meninggal dalam sholat jenazah. Ya, dalam sholat jenazah, kalau mayitnya itu adalah anak kecil yang belum balik, maka doanya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ja'alhu zuhran wa faratan liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai tabungan bagi kedua orang tuanya, artinya tabungan pahala. Wa faratan, ya, sebagai anak yang mendahului orang tuanya. Kemudian jadikanlah dia seperti anak-anaknya Ibrahim, ya. Nah ini. Dan itu doa-doa yang diajarkan ketika anak kita meninggal saat kita menyolati dengan sholat jenazah, doakan seperti itu. Jadi kalau ada doa khusus tidak ada. Doa secara umum kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Dan kita baca doa lagi, ya Allah berilah aku pahala terhadap musibahku ini dan gantikan yang lebih baik. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini, dia akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz Afan, tidak sesuai tema. Ada pertanyaan begini, Ustaz. Tetangga saya senang sekali bermain kartu, remi atau domino, tapi hanya sekedar bermain saja tanpa ada taruhan uang. Ia hanya senang berkumpul bersama teman-temannya dan di dalam bermain katanya ia sambil zikir, Ustaz. Allah. Bagaimana hukumnya orang seperti itu, Ustaz? Mohon solusinya. Syukran. Baik. Tetangga saya senang main kartu remi, tapi tidak ada uang, tidak ada judinya. Dan dia senangnya main itu karena satu, ada kumpul-kumpul, namanya kumpul dengan orang kan menyenangkan. Kemudian yang kedua, dia pun mainnya sambil zikir. Jadi Allahu Akbar, prak, subhanallah, begitu ya. Baik. Yang pertama, main kartu semacam ini termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Main kartu tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak menambah kecerdasan, tidak menambah keimanan, justru malah menambah kita lalai kepada Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Bagaimana kalau senang kumpul-kumpulnya? Kalau ingin senang kumpul-kumpul saja boleh. Tapi jangan sambil main kartu. Islam tidak melarang kumpul-kumpul. Laki-laki kumpul ya. Biasa kan ngejagong itu. Ngobrol ya sama laki-laki. Ya masalah apa sajalah dibicarakan. Masalah kerjaan, masalah lingkungan dan seterusnya. Boleh. Tapi jangan sambil melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat. Ya, seperti main kartu, kemudian main catur yang para ulama menghukumi hukum ini haram, yaitu main catur, dan seterusnya. Ya boleh kumpul-kumpulnya. Bagaimana kalau saya main kartunya sambil zikir? Ini namanya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kita tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah dicampur aduk, ini tidak boleh. Maka zikirlah dengan zikir di setiap keadaan, tapi dalam keadaan-keadaan yang memang mulia, bukan dalam keadaan hina, bukan dalam keadaan sambil main judi. Ini tidak dibenarkan. Allahu ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa kita di Cibarusah, Ustaz.
Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Kalau kita sholat makmum masbuk, pas kita datang imam sedang sujud. Pas kita takbiratul ihram tepat, baru imam pas selesai sujud mau bangun berdiri dari sujud. Apakah kita harus sujud dulu atau kita menunggu imam sempurna berdiri dengan kondisi sudah takbiratul ihram? Termasuk mendahului berdirinya imam atau tidak. Dari Pati di Cibarusah. Baik, saudara kami di Cibarusah, ketika imam sedang sholat dan dalam posisi sujud, makmum yang masbuk ketinggalan. Kemudian apakah dia langsung ikut sujud dengan takbiratul ihram? Ya. Kemudian ketika takbiratul ihram, baru takbiratul ihram, imamnya sudah bangkit dari sujud. Apakah kita sujud terlebih dahulu? Ataukah kita menunggu imam sampai berdiri tegak, kemudian kita baru masuk ikut sholat. Ya. Yang saya pahami dari pertanyaan ini, ketika imam sedang posisi sujud sholat dan kita masbuk, maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa bagaimanapun kondisi imam kita ikuti. Ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, maka sujudlah. Hadis ini bersifat umum bagi orang yang masbuk sholat. Ketika mendapati imam posisi sujud, maka segeralah untuk masuk ke dalam sholat dengan takbiratul ihram dulu, kemudian baru sujud, mengikuti sujudnya imam. Nah, ketika kita melihat takbiratul ihram sedang sujud, ternyata baru kita mau turun, imam sudah bangun. Tidak ada masalah, kita sujud sebentar, kemudian baru ikut imam bangun. Lain halnya kalau posisinya ketika baru kita nyampe shaf, imam sudah bangun sujud, maka kita ikut dari ketika imam sudah berdiri. Kita takbiratul ihram tanpa sujud. Ya, ketika imam sudah berdiri, baru kita takbiratul ihram masuk mengikuti imam. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Cikarang. Bagaimana seharusnya jika suami menyuruh istri mengurus keponakannya yang sudah ditinggal mati ibunya, sementara istri keberatan karena kerepotan juga untuk mengurus anak sendiri? Syukron Ustaz. Baik, bagaimana sikap seorang istri ketika suami menyuruh sana asuh keponakan saya, ya, karena dia sudah ditinggal mati oleh ibunya, padahal dia masih punya suami, ada bapaknya, ya. Asuh keponakan. Perintah ini tidak wajib bagi seorang istri untuk menerima, karena pun dia harus melihat kemampuan dalam mengurus anak. Terlebih lagi ketika si istri kita ini sudah punya anak lebih dari 2, 3, 4, 5, ya. Tentunya dia harus melihat kemampuan kalau harus mengasuh keponakan juga. Apalagi si anak yang baru ditinggal oleh ibunya ini pun masih punya bapak yang bisa dia menikah lagi, mencari ibu sambung untuk anaknya tersebut. Maka kalau perintahnya hanya sifatnya sementara di masa-masa berkabung, ya di masa-masa berkabung misalkan namanya juga baru ditinggal oleh ibu, tentunya si keponakan kita ini butuh hiburan, udah main dulu ke rumah kita, nginep beberapa malam, tidak ada masalah. Tapi untuk bentuknya pengasuhan sampai si anak ini besar, pendidikan dan lain-lain, tentu dikembalikan pada kemampuan istri, dan hendaklah suami memahami kemampuan istrinya. Karena dengan begitu perjalanan rumah tangga akan berjalan baik karena adanya komunikasi antara suami dan istri. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali, ada pertanyaan lagi. Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi kita bacakan. Bismillah, Pak Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga besar Ahsan TV selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Mau tanya Ustaz, apakah termasuk hati yang tidak sehat apabila ada seorang muslim diundang acara walimahan tetangganya, namun muslim tersebut tidak menghadiri undangannya? Dikarenakan sewaktu muslim tersebut mengadakan walimah tetangganya tersebut tidak datang juga di acara walimah anak muslim tersebut. Bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Baik, berarti ini saling balas tidak datang gitu ya? Iya. Kejadiannya si A mengundang si B tidak datang.
Kemudian ketika si B mengadakan walimah, ngundang, si A nggak datang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, janganlah kejelekan itu dibalas dengan kejelekan. Kejelekan balaslah dengan kebaikan. Ketika si A mengundang si B tidak datang, mungkin kita tidak tahu ada alasan yang tidak kita ketahui. Ya, si B tidak datang di undangan kita nih. Kita ngundang, dia nggak datang, si B. Barangkali dia punya uzur, barangkali dia punya alasan yang membuat dia tidak datang ke pesta pernikahan kita. Maka ketika si B mengundang kita, jangan dipikir, oh dia aja dulu nggak datang ketika saya undang, ngapain saya datang? Jangan seperti itu. Ya, kalau kita tidak ada halangan, kita tidak punya alasan, dan kita punya kesempatan, maka datanglah memenuhi undangan saudara kita. Karena Rasulullah mengatakan, Hakul muslimi alal muslimi sittun idza da'ahu fa'ajibhu. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Rasulullah mengatakan yang pertama, idza da'ahu fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Terlepas dulu dia nggak datang undangan kita, ya, terlepas dari ada masalah, apabila dia mengundang, maka penuhilah undangannya. Selama undangan-undangan itu tidak dilarang secara hukum agama. Nah, Barakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut kembali Ustaz ke pertanyaan dari pemirsa di Banten ya. Assalamualaikum Ustaz, dari Ummu Justin di Serang, Banten. Ustaz, bila kita sudah berusaha sabar orang yang telah membuat kita marah, lalu kesabarannya dianggap kemenangan bagi dia dan makin berbuat sesuatu yang dianggap kita diam saja, itu bagaimana kita menghadapinya supaya diri kita juga tidak kesal, Ustaz? Baik, ketika ada masalah, ya kita bersabar, dan kesabaran kita justru dinilai sebagai kemenangan bagi musuh kita. Ketahuilah ketika itu Anda sebenarnya orang yang kuat. Kita sabar menahan emosi, maka kita orang yang kuat. Walaupun orang yang memusuhi kita, dia merasa yang kuat, dia merasa yang menang, karena sudah berhasil membuat kita diam dan lain-lain. Sungguhnya sifat diam itu emas, sifat diam itu adalah jawaban kita. Jadi tidak usah dihiraukan, karena yang menjadi patokan prinsip kita adalah pandangan dari Allah, bukan pandangan manusia. Pandangan manusia, kita dinilai lemah karena hanya diam. Pandangan manusia yang membuli, menghina kita dianggap menang karena berhasil membuat kita diam. Itu pandangan manusia, tapi pandangan Allah tidak seperti itu. Pandangan Allah, orang yang bersabar, dialah orang yang kuat. Dialah orang yang menang dan dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Sementara orang yang mengejek, orang yang menghina, yang menyakiti kita, walaupun menurut manusia dia menang, tapi menurut Allah dia bukan seorang pemenang. Dia bahkan orang pecundang yang kalah karena dia tidak bisa mampu menahan emosinya. Dia tidak mampu menahan marahnya sehingga terucap kata-kata kotor, sehingga menyakiti dengan tangan, dengan hati, dengan kedipan mata dan seterusnya. Maka orang semacam ini, ya, yang kita jadikan patokan pandangan Allah, bukan pandangan umumnya manusia, sehingga hati kita akan tentram. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Kita satu lagi Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa yang masuk Ustaz. Assalamualaikum, saya hamba Allah di Cikarang. Apa Ustaz izin bertanya? Saya seorang wanita, Ana sangat cepat marah, bahkan hal kecil pun bisa membuat Ana marah. Ana sudah tahu bahwa kalau sedang marah untuk mengucapkan ta'awudz atau duduk dan lain sebagainya. Tapi ketika Ana sedang marah, Ana lupa dengan hal itu semua. Dan tidak bisa mengendalikan emosi Ana. Terkadang tangan juga bisa melukai atau membanding sesuatu yang ada di dekat Ana. Ana sudah berusaha agar Ana menjadi wanita yang tidak gampang marah dan menjamar. Tapi sampai saat ini Ana masih belum bisa mengendalikan emosi. Mohon solusi dan sarannya. Syukran, jazakallahu khair. Baik, bagi saudari kami di Cikarang, ketika Anda emosi memuncak, kayak marah, sudah tahu dalilnya kalau sedang marah ta'awud, sudah tahu dalilnya harus berubah posisi tapi tetap belum bisa mengendalikan emosi, maka latihlah dengan cara yang lain. Contohnya apa? Berwudu. Contohnya apa? Sholat. Karena marah itu kan dari api yang dilemparkan oleh setan ke tubuh kita, sehingga tubuh kita itu panas. Nah, api itu lawannya apa? Air. Kalau dengan air maka akan padam api tersebut. Ketika seorang marah, cobalah berwudu.
Dengan berwudu badan kita akan menjadi sejuk, kemarahan akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarahan itu adalah api yang dilemparkan oleh setan ke dalam tubuh kita. Ketika disiram air, dia akan hilang. Atau cara yang lain adalah keluar rumah. Ya, marahnya di kamar, keluar ke ruang tamu. Marahnya di ruang tamu, keluar ke rumah. Coba di luar rumah. Coba berani nggak kita di luar rumah marah-marah sendiri? Ya, di depan orang banyak. Ya, seperti ini dicoba. Dan harus dilatih, dan insya Allah bisa dengan keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan emosi kita. Banyak-banyaklah baca Al-Quran sehingga membuat hati tenang. Banyak-banyaklah untuk sholat sehingga hati kita menjadi tentram. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallah atas jawabannya. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita hampir 60 menit menemani Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz, kemudian yang ada dalam sesi tanya jawab, masalah-masalah yang ada, kemudian ada yang bisa dijawab oleh Ustadz, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kami mengingatkan, dukung terus dakwah Hasan TV, karena mudah dengan dakwah yang sesuai sunnah dan hak ini bisa menjadikan ladang pahala untuk kita semua. Simak terus kajian-kajian yang ada di Hasan TV. Insya Allah besok masih ada kajian live di jam 5.30 seperti biasa, yang membahas tentang 40 hadis muslimah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Syahrul juga. Nanti malam insya Allah, kalau tidak ada uzur dan halangan, jam 8 malam ada program talaki, yaitu tahsin tilawah Al-Quran interaktif. Kami dari kru dan kerabat yang bertugas hari ini menyampaikan permohonan maaf jika dalam menyampaikan penyajian acara ini banyak kesalahan. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan Ustaz, dan semuanya kru. Kami pun mengucapkan kepada para pemirsa Hasan TV, mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tetapi tidak dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Demikian kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.